PSS itu aku artikan secara lain. Jadi PSS Apa itu tuh, Mas? bagian depan ini yang harusnya sponsor gitu, itu aku gantikan PSS itu, Palestina Support System. Si jersey PSS ini Heeh. sering aku pakai tuh. BTW aku juga temenan tuh sama Bawah Skor, yang Oh, iya PSIM, yang PSIM, PSIM. Santai, santai Santai Bos. santai santai santai. Berarti kalau dari lingkungan keluarga sendiri sangat mendukung, Mas, untuk menjadi seorang seniman gitu? Sangat mendukung walaupun mungkin bingung juga ya. Mhm. Bingung juga dengan karyaku apa ini kayak gitu kan. Karena kan Oh, oke oke seniman oke nih. oke. Seniman muda itu mimpi basahnya Heeh. adalah pasangannya itu pasti kurator atau penulis. Menurutku Oh itu. gitu. Heeh, banyak tuh soalnya yang kayak Kebanyakan kayak gitu, kebanyakan Mas? kayak Oh, gitu. wow. Welcome to Hometown Voice. Hari ini sudah bersama dengan Mas Gali Johan. Halo. Halo Mas Gali. Buat teman-teman yang belum tahu nih, jadi Mas Gali ini merupakan salah satu seniman ya yang ada di Yogyakarta. Gimana nih Mas Gali? Hari ini belakangan ini kesibukannya lagi ngapain nih Mas? Ada project apa tuh Mas? Project ada pameran tunggal tapi itu Mhm. di akhir tahun. Oh di akhir Di tahun, akhir tapi udah tahun. prepare ya sekarang ya? Udah prepare yang paling berat kalau aku ya Mhm. pekerjaanku sebagai seniman itu yang paling berat sebenarnya menulis dan nyari konsep, nyari kliknya lah, Mhm. nyari kliknya kayak Idenya ya berarti ya Mas ya? idenya juga kayak tulisannya, Oh oke. pertanggungjawaban Heeh. intelektual, kayak gitu-gitu Oh, oke 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 oke. yang kita harus persiapkan, Oh kayak wow, gitu-gitu. berarti persiapannya dari kapan Mas? Baru dari awal tahun ini Wah atau udah udah dari tahun oh lalu, wow, lama juga ya ternyata ya lumayan Mas? iya, Tapi normalnya biasanya Mas Gali kalau mempersiapkan pameran ya, baik mhm. itu tunggal maupun pameran kolaborasi itu berapa lama Mas? Eee, Sebenarnya kalau untuk mempersiapkan bisa kayak setahun 2 tahun Oh gitu. wow, lama juga ya? Tapi aku kan sebenarnya karena tanggung jawab ya, Mhm mhm. pekerjaanku sebagai seniman sebenarnya kayak sehari-hari itu bikin karya. Oke. Itu kayak sudah pakai konsep yang lalu terus kayak diproduksi karya dari konsep itu, kayak gitu. Nah itu diproduksi terus berhari-hari kayak Mhm gitu, kok mhm. berhari-hari, setiap Setiap hari gitu hari kan. ya? Jadi ketika nanti ada project apa kita tinggal, eee, nge-propose balik, "Aku ada Oke. kayak gini nih," gitu. "Mau Oh nggak?" Kayak gitu. oke "Apakah oke oke. sesuai dengan konsep Heeh. Pameran pamerannya?" atau Kayak gitu enggak? heeh, Oke. kayak Oh, gitu-gitu. mungkin kita agak sedikit menarik ke belakang nih Oke, Mas ya. Mungkin aku juga sedikit kepo karena udah pernah ketemu juga sama iya Mas Gali betul. ya sebelumnya di project yang ya bulan apa ya? Bulan November ya November Mas ya? 2025 ya? 2025 ya, di November lalu sempat ketemu Mas Gali. Tapi juga penasaran nih Mas, kan sekarang kan kalau aku ketemu Mas Gali udah oh Mas Gali sebagai seorang seniman gitu kan ya. Mmm, Tapi perjalanan dulu untuk pada akhirnya memutuskan menjadi seorang seniman tuh seperti apa Mas? Sebenarnya kalau aku sendiri Mhm. dan aku rasa ya semua orang seniman ya, itu kayaknya dari ketidaksengajaan. Oh oke, Eee, ketidakse ketidaksengajaan sengajaan, yang istiqomah, yang konsisten gitu, konsisten ya? kayak gitu kan. Terus nggak ada niatan tuh untuk pengen jadi seniman. Oh oke, Aku dulu memang kuliah di kampus seni, isi. di Oh ISI, diisi, ISI isi Yogyakarta, di Jogja. Sewon itu. Kuliah di situ juga bukan ingin jadi seniman, Oh, karena jurusan apa Mas kalau boleh tahu? Oh keramik, Kriya Keramik, heeh. oh Aku kuliah di situ oke. juga karena dulu pikirku murah Oh dan karena jadi nggak keterima di UGM UNY oke toh, oke dan itu oke, kayak background-nya ya. itu di angkatanku kayaknya kayak gitu semua tuh. Oh rata-rata kayak gitu, Heeh, prosesnya tuh ya, alurnya mhm, gitu ya Mas? alurnya kayak gitu. Jadi aku kan angkatan 2010, Mhm. itu aku kasih tahu nih ada fenomena bom seni rupa. Nah itu setelah bom seni rupa. Jadi setelah bom seni rupa tuh Heeh kayak nggak ada gairah untuk jadi seniman menurutku dari anak-anak muda. heeh. Nah makanya kampus seni itu sepi dan itu kayak menampung orang-orang yang nggak keterima di Kampus-kampus kampus-kampus yang lain, lain kayak gitu. oh oke. Nah kalau sebelumnya itu mungkin kayak di 2008, 2009, 2008 sebelum-sebelumnya itu Mhm, orang pengen jadi seniman makanya di tahun-tahun itu kayak seleksinya ketat gitu. ketat ya, Jadi oke. kayak jomplang gitu loh di generasi ini sangat Sama ketat terus di generasi ini sebelumnya heeh. sesudahnya ya berarti ya? Kayak, sesudahnya kayak
lah sepi Kok kayak gitu sepi? ya, kayak Oh, gitu-gitu. boleh nggak Mas dibahas dikit tentang, fenomena apa tadi, Bom seni seni rupa. rupa? Soalnya kayaknya cukup asing juga ya di aku pribadi gitu. Ya itu bom seni rupa tuh yang kayak ini, tiba-tiba banyak orang kayak Mhm. gitu kan, banyak orang menjadi kolektor Oke. menjadi kolektor terus nyari karya-karya seni kayak gitu. Itu yang aku tahu aja ya. Mhm. Karena aku kan nggak ngalamin ya. Oh iya, oke oke, heeh. Di tahun 2008 puncaknya tahun 2008 itu ceritanya dari Mhm. senior-senior itu, semua orang nyari karya seni bahkan karya-karya apa namanya, karya-karya mahasiswa gitu, Mhm. itu nyari sampai ke kosannya tuh. Oh, Heeh, kayak gitu-gitu. wah. Kayak apa ya, kalau tahu Jumaldi Alfi, Heeh heeh. Jumaldi Alfi itu, pelukis kan. Pelukis, iya. Nah itu ceritanya juga ada tuh di podcast lain ada tuh, yang kayak di satu hari, di siang di pagi sampai siang, dia nggak punya uang tapi di siang sampai sore ke malam dia tiba-tiba Punya punya uang. punya banyak uang miliaran gitu Heeh. loh. Oke. Kayak gitu. Menarik juga ya, Mas, ya? Itu sampai kalau ceritanya itu dulu sampai apa namanya, showroom-showroom mobil Mhm. itu mendadak jadi galeri seni. Jadi galeri seni? Heeh, Wow, alih fungsi gitu ya, alih Mas, konsepnya? fungsi kayak gitu. Nah Oke. aku bukan lahir sih, tapi memulai karir itu karena masuk di kampus seni dan itu juga enggak niat untuk pengen jadi seniman. Mhm. Cuma karena di situ murah, terus habis itu aku punya akses kan akhirnya, kayak punya akses iseng-iseng aja. Aku kayak, jurusanku keramik, aku Mhm. bikin keramik. Kayak bikin keramik kayak gitu kan. Ya karena menurutku ya selain untuk ngerjain tugas juga iseng-iseng kayak gitu kan. Nah, tahu-tahu kok ada ini kayak kayak diajakin pameran kayak Oke, gitu atau heeh. bikin pameran sendiri gitu kan. Nah, itu udah ada karya. Nah, terus gitu Akhirnya aja. konsisten gitu ya, Mas, ya? Konsisten sampai mungkin titiknya tuh di 2016 Oh, 2016. titiknya di 2000 itu kan aku masih bikin keramik ya. Mhm. Di 2016 itu, eee, aku ikut program namanya Trimasketir Project dari S House Kolektif, Mhm. dulu tempatnya di Mangkuyudan. Itu program kedua dari mereka, yaitu program residensi untuk anak-anak muda. Mhm. Aku ikut itu, nah di situ tuh baru kebuka yang kayak, jendelanya lagi, jendela seni Oke. rupanya lah kayak gitu. Heeh. Gimana cara nulis konsep kayak gitu, gimana caranya riset kayak gitu kan. Terus gimana cara berkomunikasi dengan audiens kayak gitu-gitu, di situ. Terus dari situ, itu pertama kali bisa dibilang mungkin pertama kali ya yang riset dengan Mhm. betul-betul kayak gitu. Nah risetku pertama itu di Bayat. Dibayar? Di Bayat di mana itu, Klaten. Oh, Heeh, Klaten. di Bayat di Klaten yang di sana tuh, tempatnya menarik menurutku. Karena di situ juga, apa ya, kayak sejarah sejarah Islam Nusantara juga terjadi di Ada situ di sana, tuh, ya, kayak oke. gitu-gitu kan. Ada Sunan Pandanaran kayak gitu juga ada kan petilasannya di situ, terus kayak Syekh Domba juga ada di situ. Di tempat itu tuh kan ada kayak apa ya, pengrajin gerabah di sana. Di sana ada pengrajin gerabah yang menarik menurutku waktu itu. Nggak tahu sampai sekarang aku belum silaturahmi ke Oh, sana ya, lagi oke. kan. Jadi, eee, di Kampung Bayat itu 80% dari Warganya ya? Heeh. warganya itu adalah, apa namanya, pengrajin gerabah. 80% dari pengrajin gerabah itu tuh kayak saman, dukun. Oh, gimana tuh, Mas? Eee, Dukun tapi pengrajin iya, gerabah? ya itu lucu, kan menurutku lucu, Menarik ya? menarik Heeh. sekali. Nah itu riset dari situ. Nah itu karya pertamaku karya dengan riset yang serius Mhm. pertamaku tuh dari situ. Itu juga dipamerin di, programnya di akhir program S House Trimasketir itu, di situ. Oke. Nah itu baru aku bisa, "Oh ya kayak gini toh caranya nulis, kayak gini caranya bikin konsep, kayak gini caranya bertanggung jawab," kayak gitu-gitu. Jadi first experience-nya banget di sana Heeh, gitu ya, kayak Mas, gitu. ya? Semuanya dari mulai risetnya, Betul. terus konsepnya secara Iya, matang dan heeh, profesional dari mhm. sana semua gitu ya, Mas, ya? Masih inget nggak, Mas, dulu karya yang dibawakan tuh
mungkin dari segi temanya atau bentuk dari karya seninya tuh seperti apa, Mas? Kalau yang benar-benar serius ya, Mhm. aku yang bisa melacak yang benar-benar serius itu yang di 2016. Kalau di sebelum-sebelumnya itu kayak ya bikin bikin terus udah, bikin Sekedar udah, bikin terus doang yang gitu kayak ya? nggak ada narasi, nggak ada apa, nggak ada ceritanya gitulah. Nah mulai dari 2016 itu yang kayak sampai sekarang itu masih ada benang merahnya itu. Oh jadi, berkesinambungan gitu ya Terus karya-karyanya terus gitu ya, Mas, ya? karena itu menurutku untuk paling gampang untuk secara tanggung jawab ya, tanggung jawab intelektual itu menurutku paling gampang itu. Dan jadi Dengan identity juga ya, Mas, iya, ya? heeh. Itu karya pertamaku ini kok karya pertamaku, karya serius pertamaku itu aku bikin fortune cookie tahu? Fortune Cookies tahu tahu Ya, tahu. fortune Heeh. cookie tahu, itu kan kok tahu? Fortune cookie itu, dalamnya kan ada Ada kayak tulisan ya ada biasanya, tulisan heeh. yang kayak, doa-doa atau apalah kayak gitu Wish kan, gitu ya, Mas? wish Heeh. gitu kan. Nah, wish itu aku ngambil wish itu dari dukun-dukun atau shaman Oke. yang ada di Bayat Oh, itu. oke. Tanahnya juga ngambil dari sana. Tanahnya ngambil dari sana langsung, Heeh, Mas? tanahnya juga ngambil dari sana, produksi di sana, terus nanti kayak dimasukin kertas, kertasnya itu nanti ada wish-nya itu. Mhm. Nah, wish-nya itu kata-kata dan ininya dari dukun-dukun Dukun-dukun itu. dukun itu. Nah, itu juga waktu itu kegelisahan jadi kayak kegelisahanku wah masih masih muda banget ya. Mhm. Kegelisahanku dan kegelisahan teman-teman itu kan sebenarnya ada 3 ya. Asmara, keuangan atau karir, dan kesehatan. Nah, doa-doa itu yang terselip di fortune cookie itu ya sekitaran itu. Satu deh, Mas, masih inget nggak kalimatnya, Mas? Yang mungkin Eee paling apa ya, paling memorable gitu? ini, untuk seniman tuh paling apa ya, kayak coya-coya coya-coya Mbah Bayat dongokno aku mugi dadi kalih siapa kayak gitu, penulis atau kurator. Karena kan Oh, oke oke seniman oke nih, oke. seniman muda itu mimpi basahnya Heeh. adalah pasangannya itu pasti kurator atau penulis. Menurutku Oh itu, gitu. heeh, banyak banyak tuh soalnya yang kayak Kebanyakan kayak gitu, kebanyakan Mas? kayak Oh, gitu. wow menarik ya. Ya, Oke, mungkin ini sambil kita selingan, kita ngobrol-ngobrol, ngopi dulu enak kali ya, Mas, boleh. ya? Boleh nih. Oke. Terima kasih. Oh ini ikut frame Oh, kayak balik nggak? Yantinya Oke. Kayak iya ya, Mbaknya tadi eh. Yanto ya? Oke, mungkin boleh dicobain dulu, Mas, nggak apa-apa? Oh ini kopi Nako yang terkenal enak itu ya? Iya nih, boleh nih, masuk. Oke. Mmm, Mhm, mmm, oke. tapi memang enak sih. Enak, Mas? Mhm. Approve ya berarti ya? Approve ya? Approve approve. Oke, kita back to topic lagi nih kali ya, Mas, ya. Tadi kan, kalau misalnya melihat perjalanan kan pasti cukup banyak struggle ya, Mas, ya. Mungkin apalagi sebagai seorang anak muda ya pada Heeh saat itu yang baru mau memulai gitu, heeh. ada nggak sih, Mas, yang paling, apa ya, paling ngerasa, wah udah yang kayak, "Wah ini susah banget nih," atau mungkin ada di titik yang di mana Mas ngerasa kalau, udahlah nggak usah jadi seniman," gitu? Oh, itu tuh ini sebenarnya, kalau merasa susah atau merasa yang kayak sudah kayak menyadari, wah Hopeless kayak ya gitu ya? hopeless Heeh. gitu, ya memang baiknya nggak usah jadi seniman. Oh Karena oke. menurutku, ya itu balik lagi karena ini kan ketidaksengajaan Sengajaan. yang istiqomah Istiqomah. kayak gitu kan. Ini tuh menurutku nggak usah kayak dikejar Mhm gitu, nggak mhm. usah. Karena kayak buang-buang energi menurutku. Oke. Banyak kok bidang lain Mhm mhm. yang seru-seru kayak gitu. Oke, Orang jadi aku yang bisa-bisa aja gitu yang ya, Mas, bisa-bisa ya? aja, nggak Heeh. perlu dipaksain. Karena kalau dipaksain juga, gimana ya, kayak nggak oke aja untuk diri Oke. sendiri, Iya, kayak gitu. karena karya juga menurut aku karya tuh salah satu gimana menjadi media komunikasi antara si, pembuat karya dan juga orang yang menikmati Mhm karyanya gitu ya, mhm, Mas, ya. Kalau misalnya setengah-tengah, entar apa yang ingin disampaikan justru nggak tersampaikan dengan baik betul. gitu ya, Mas, ya? Karena menurutku untuk jadi seniman itu bakat.
Nah, Oke. bakat itu adalah kamu suka dengan apa yang kamu Mhm. lakukan, didukung dengan orang di sekitarmu kayak gitu, dan didukung pula dengan ekosistem yang ada. Nah, kalau itu enggak dipaksakan, Mhm. kan juga enggak jadi apa-apa, bukan Benar bakat, benar 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 kayak benar gitu. juga, Mas, benar. Nah, ngomong-ngomong soal lingkungan nih, Mas, ya. Mhm. Apakah seorang Mas Gali Johar nih terlahir emang dari mungkin kedua orang tua Mmm. atau emang lingkungan keluarga yang suka karya seni atau Mmm. sebelumnya ada track record keluarga yang jadi seniman atau emang first time nih Mas Gali nih gitu? Setahuku ya kalau dari silsilah tuh kayaknya baru aku kalau dari Oh, keluarga oke, ya, heeh. setahuku baru aku. Terus, aku tuh beruntung sebenarnya di lingkungan lingkungan ekosistem Mhm ataupun lingkungan family keluarga mhm. gitu, itu tuh mendukung lah. Bapakku tuh ini, almarhum ya, almarhum bapakku, terus ibuku, terus adik-adikku kayak gitu itu suka suka humor. Oh, oke. Suka Heeh. humor kayak gitu kan, suka humor. Terus, gampangannya suka aneh-aneh dan menikmati aneh-aneh. Nyeleneh gitu ya? Nah, kayak gitu-gitu, walaupun mungkin nggak yang nyeni Heeh gitu heeh. ya. Terus lingkungan juga, nah lingkungan karena aku punya modal. Bakat tadi kan juga ada di situ ada Mhm. modal ya, aku punya modal. Kayak punya modal finansial, modal kultural, sama modal sosial. Oke. Nah, dari 3 modal itu paling nggak ada 2. Kalau cuma satu itu pincang banget, tapi Oh, kalau heeh. 2 itu masih nggak apa-apa lah kayak gitu. Masih bisa jalan gitu Heeh, ya, Mas, misalnya ya? kayak modal sosial, modal kultural, tapi modal finansialnya nggak begitu bagus, itu masih bisa. Tapi jangan sampai dari 3 itu hilang satu, hilang 2 Hilang 2 atau berarti hilang semua. minimal ada 2 gitu Minimal ya, ada Mas, 2 ya? dari 3 modal tadi. Oke, berarti kalau dari lingkungan keluarga sendiri sangat mendukung, Mas, untuk menjadi seorang seniman gitu? Sangat mendukung walaupun mungkin bingung juga ya, Mhm. bingung juga dengan karyaku apa ini kayak gitu kan. Oke, karena emang kayak aku melihat karya-karya dari Mas Gali ini beberapa kali di media sosial tuh Mhm, kayak menurut aku kalau misalnya dari kacamata orang awam yang cuman sekedar melihat sekali lewat doang, ini apa ya sebenarnya? iya, Karena cukup unik ya, bisa dibilang cukup unik gitu, Mas. ya unik lah, nggak cukup. Iya unik kayak sampai mikir, "Ini maksudnya apa ya?" Apalagi tuh yang aku ke Arjok kemarin, Mas. Oh ya, Aku ke Arjok kemarin dan aku ngelihat salah satu karya mhm, dari Mas Gali juga yang permen ya? permen. Nah, Itu menarik sih, Mas. Kris kan, Mas, kalau nggak salah? itu ya tosan Kris aji, dijadiin permen gitu, itu jadiin gagang permen, iya, ya itu kayak gitu. apa tuh, Mas, konsep di balik itu kayak kenapa sih? Itu tuh sebenarnya ini, terusan, turunan turunan bukan Mmm, terusan, turunan dari projekku sebelumnya. Itu, eee, ini ya kronologinya ya, mhm itu kan dari aku bikin-bikin keramik, lalu bikin-bikin objek mhm. kayak gitu kan. Ini kronologis, material, terus bikin-bikin objek. Nah, setelah bikin-bikin objek itu aku bikin-bikin permen kayak gitu kan. Nah, terus, Oke. eee dari awalnya tuh kan sebenarnya aku dari objek-objek itu kan. Nah, di objek-objek itu kan sebenarnya di situ ada memori ya. Mmm, Di objek itu tuh sebenarnya ada memori, ada hierarki sosial, terus di situ juga ada selera kayak gitu-gitu. Nah, aku melihatnya ada potensi nih kalau misalnya ini digubah atau digeser maknanya atau diubah maknanya atau malah dihilangkan maknanya kayak gitu kan. Kayak gitu dari objek-objek itu. Kan kita sebenarnya deket ya dengan objek-objek, iya. kayak gitu kan. Terus misalnya itu diubah sedikit aja yang men-trigger memori, Mmm, men-trigger apa, hierarki sosial kayak gitu atau apa kayak gitu, itu menurutku menarik. Nah, terus aku juga menemukan ternyata di mana, di objek itu tuh juga, ada kayak rasa, feel ya, feeling, heeh nah heeh. kayak ada feel kayak gitu-gitu. Nah, dari situ aku mikir, kayaknya ya ini udah ada rasa secara feel, gimana kalau ada rasa secara taste? Kayak Oke. gitu. Terus makanya aku bikin dari permen kayak gitu. Yang sebenarnya logikanya itu masih ngambil dari apa namanya, karya-karyaku yang benda-benda gitu. Nah, terus awalnya di tosan tosan Eji pertama, Mhm, BTW namanya tosan Tosan Eji. tosan Eji itu plesetan dari tosan Aji. Tosan aji itu ya kayak senjata secara esoterik Heeh gitu heeh kan dari masa heeh. lalu kita gitu kan. Eee,
terus aku ganti jadi edgy ya. Oke, diplesetin justru ya. Diplesetin ya Tapi itu. itu nggak kepikiran loh Mas, kalau misalnya cuman sekedar mendengar, oh ya Oh udah ya. nama gitu. Nah, aku lanjutin ya. Heeh, boleh. Nah, itu dari yang pertama tuh sebenarnya shape shape dari permennya itu yang berbentuk Mhm keris, mhm. berbentuk celurit kayak gitu-gitu. Terus ini masih bisa dieksplor nih secara Bentuk ya Mas? visual, Heeh oh. heeh. Secara visual masih bisa dieksplor yaitu gagangnya. Ya gagangnya itu bisa aku ganti-ganti dengan keris, dengan apa, terus nanti dibalut dengan permen kayak gitu. Dengan konsep yang Wow. sama. Oke oke, tapi tetap mempertahankan konsep yang sama, tapi Betul. bentukan visualnya aja yang Ya, berbeda gitu ya beda. Mas ya. Nah tadi aku sempat notice dari perubahan dari keramik, kemudian ke perubahan media untuk pembuatan karya seninya itu, kenapa kayak perjalanan perubahan itu kenapa berubah gitu loh Mas? Oh iya itu karena ini kemungkinan kemungkinan, memperbanyak kemungkinan-kemungkinan sebenarnya. Mhm. Aku mau misalnya ya, dulu tuh aku bikin dari keramik. Kenapa aku bikin dari keramik? Karena memang menurut apa ya? Oh Oh itu, tadi oh perjalanan dari dari keramik keramik. gitu kan Ah, berubah gitu. ya Kak, pertama aku tuh kenapa aku bikin dari keramik karena ini, secara personifikasi Mhm. itu aku sendiri atau kita semua gitu, sama keramik itu, eee, secara materialnya ya, itu kan sebenarnya sama. Kita kan sebenarnya Tanah, terbuat dari tanah, iya, kembali ke tanah kayak gitu heeh. kan. Kayak sangkan paraning dumadi innalillahi wa inna ilaihi rojiun gitu kan. Itu artinya apa Mas? Ya dari tanah kembali ke Oh tanah kayak oke. gitu. Terus dari situ, di tanah itu juga ada kalsium, kalium, Mhm. magnesium, ferrum. Nah kita juga Yang ada di punya. dalam tubuh Nah manusia, kita juga bener. gitu. Terus aku mikir, nah bisa jadi, ini konsepku waktu itu, bisa jadi aku ini besok di masa depan itu juga cuma jadi sekedar medium untuk bikin karya orang lain kayak gitu kan. Oke. Nah sebelum aku jadi mainan orang lain di masa depan, aku main-main dulu dengan medium ini kayak gitu. Nah setelah aku bikin dengan medium keramik gitu kan Heeh. ya, dengan konsepku tadi, aku menemukan bahwa sebenarnya objek-objek keseharian kita yang ada di sekeliling Mhm. kita itu apapun itu, sebenarnya kan juga kandungannya sama, cuman mungkin beda presentase gitu kan. Nah, kayak Make gitu, sense sih. iya Heeh. kan? Beda presentase aja, misalnya kayak mikrofon ini atau mungkin iPad ini juga di situ juga ada kalsium, magnesium, ferrum gitu juga ada, mungkin presentasenya aja Yang berbeda, yang heeh. berbeda kayak gitu kan. Dan di situ mungkin bedanya juga kita punya jiwa atau punya nyawa, terus si objek ini nggak punya jiwa atau punya nyawa. Tugasku nih untuk ngasih nyawa. Ngasih nyawa, Ah, ya. menghidupkannya ya Mas ya. Wow menarik sih, menarik. Menghidupkan yang mungkin orang melihatnya ini mati gitu ya Mas ya, padahal dikasih Betul, feel, ngasih dikasih feel ya, ya kayak menggugah memori itu kan mhm. berarti menghidupkan kembali memori. Aku Wow. bisa mungkin bisa jadi kayak, menghidupkan memorimu Mhm. dari objek ini. Bendanya itu ya, Heeh, Mas. Oke. Kalau misalnya ini nih, Mas, aku tuh penasaran banget kalau misalnya tadi kan untuk karya yang benar-benar serius kan tadi di mhm, tahun 2016 itu kan. mhm, Tapi untuk memikirkan pada akhirnya, karya-karya ini mungkin dalam tanda kutip "dikomersilkan" mhm. itu dari kapan, Mas? Dan karya pertama yang mungkin dikomersilkan itu apa, Mas? Nah, ini nih sebenarnya kalau soal komersil, komersil itu kita kalau bilang komersil, selalu soal jual beli ya. Mhm. Karya itu dijual dan dibeli oleh siapa kayak gitu. Penikmatnya, heeh. Mhm. Aku juga menemukan tuh ternyata untuk komersil komersil gitu nggak harus sebenarnya untuk jual beli kayak gitu. Mmm, Kayak gini gini, segampang, konsepnya gimana, Mas? eee, aku bikin karya itu, mungkin ya kayak gitu, aku bikin karya itu kan, terus, jalan rezekinya itu bukan dari itu, tapi dari modal finansial atau modal sosial atau modal kultural. Aku dapat aku dapat apa ya istilahnya, lisensi bahwa aku sebagai seniman dengan bikin karya-karya itu, dengan aku datang ke podcast ini, itu juga menurutku udah apa namanya,
sisi komersil. Komersil ya. Nah, Jadi kayak gitu-gitu. timbal balik apa yang Masnya dapetin gitu ya. Betul. Gampangnya nyari uangnya lah, gampangnya nyari uangnya itu bisa di tempat lain. Dan kalau untuk komersil yang bener-bener literal yang kayak jual beli kayak Iya. gitu-gitu. Itu apa nih ya? Aku lupa ya sebenarnya. Udah lama banget ya berarti Ya Mas ya? udah lama untuk pertama kali. Aku masih ingat rasanya, tapi lupa waktunya kapan. Waktunya. Iya. Oh. Dan itu di karya yang mana? Oh ya, oke Iya, oke iya. oke, paham. Kayaknya di karya yang 2016 itu juga komersil kayaknya. Bisa dibilang mungkin komersil karena itu ini pertukaran kayak nuker value gitu loh. Jadi karya itu boleh diambil, dipecahin, terus diambil mantra-mantranya Mantranya itu, ya. heeh. Nah, tapi ditukar dengan sesuatu yang audiens itu juga misalnya apa ya, dia punya sesuatu yang uang kayak gitu yang dianggap bervalue, ya udah ditukar Oh jadi uang. barter gitu Heeh, ya barter, konsepnya Mas? heeh. Oh, oke. Itu juga bisa dianggap komersil kan ya? Bisa, Ya, itu. karena komersil kan ada hubungan saling Iya, menguntungkan lah ya iya. gitu ya Mas ya. Oke. Satu lagi nih Mas, yang kemarin aku sempet searching dan aku sempat dengar juga tentang kolaborasi. Pasti udah sering ya Mas ya berkolaborasi Betul. gitu-gitu sering. Nah, yang paling menarik itu adalah yang kolaborasi sama angkringan ya kalau nggak salah Mas. Oh iya, itu sama temen itu. Nah, itu boleh diceritain nggak Mas? Ini ini sebenarnya hobiku tapi juga apa ya namanya, masih bersinggungan karena ya aku masih pakai seleraku gitu kan. Seleraku untuk otak-atik objek karya-karya gitu masih sama. Nah, itu tuh aku kan hobi apa ya? Hobi ini otak-atik apa ya, jersey gitu kan. Jadi itu ada jersey di rumah, itu tuh jersey PSS Sleman. Oke, ya sepak bola. Jersey PSS Sleman itu PSS itu aku artikan secara lain. Jadi PSS Apa itu tuh, Mas? bagian depan ini yang harusnya sponsor itu aku gantikan PSS itu, Palestina Support System. Oh wow. Kayak gitu. Oh, menarik. Kayak gitu kan. Nah, wah. Terus belakangnya tuh karena aku juga suka otak-atik itu tadi. Otak-atik ini aku kasih angka 60. Tapi atasnya itu di name-nya namanya itu Kulon Pro. Kulon Pro 60 ya, Kulon Pro Go kayak gitu. Dan itu sering aku pakai kayak gitu kan. Kak, si jersey PSS ini sering aku pakai tuh. BTW aku juga temenan tuh sama Bawah Skor. Yang PSIM, iya, yang PSIM. Santai Bos. Santai. Jadi memang suka jersey aja gitu kan. Tidak terafiliasi dengan apapun gitu. Suka otak-atiknya gitu kan. Terus di nomor punggung yang Kulon Pro 60 tadi yang dibaca itu bisa jadi kalau dari jauh sekelebat itu bisa jadi Kulon Progo gitu kan. Oh iya, karena 60 kayak gitu kan. Nah, itu aku pakai tuh untuk main gitu. Nah, itu ada teman namanya Seto. Dia apa namanya, pekerjaannya adalah sebagai fotografer, tapi memang dia juga suka aneh-aneh gitu kan. Nama studio fotonya itu Koi Fotografi. Koi itu ada di Kulon Progo itu. Nah, itu aku main sama dia, terus dia kayak ngelihat ini apa, nomor punggung. Loh, bagus banget tuh. Itu aku pakai boleh nggak? Ya pakai aja lah kan. Soalnya dia lagi mau produksi jersey untuk angkringan. Sebenarnya yang bekerja sama tuh Seto sama angkringan. Si temannya Mas tadi, Mas Seto itu tadi. Iya. Oh, Seto sama angkringan. Angkringannya apa ya, lupa namanya malah aku. Tapi di Kulon Progo juga. Di Kulon Progo juga. Gitu. Jadi dia yang bekerja sama untuk kayak dia tuh mau apalah, intinya adalah untuk nge-branding si angkringan itu kayaknya gitu. Nah, kalau aku sebenarnya kerjanya sama Seto kerjanya sama angkringan itu. Perantara ya berarti. Iya, kayak gitu. Mas Setonya. Terus boleh nggak nih aku pakai kayak gitu kan? Ya boleh aja. Terus akhirnya diproduksi di jersey yang dia bikin. Sebenarnya simpel segitu. Nah, aku tuh sebenarnya bisa kerja dengan metode apapun.
kalau mau ada yang mau kerja denganku. Boleh kontak nomor di bawah ini. Promosi jadinya ya. Oke. Kalau misalnya tadi kita udah ngebahas banyak tentang karya gitu kan ya Mm-mm. Mas. Nah yang mungkin yang belakangan ini jadi banyak perbincangan juga di kalangan mungkin anak muda juga kali Hmm, ya. Ada yang menyatakan bahwa fashion itu adalah statement gitu Mas. ya. Menurut Mas Gali gimana tuh Mas? Eh bisa jadi, Bisa jadi. bisa jadi, bisa jadi. Oh, aku tuh sedang baca ini sebenarnya. Sedang baca bukunya Mas Irfan Afifi. Tentang apa tuh Mas? Judulnya itu ini Saya Jawa dan Islam. Oke aku Itu, tahu deh Mas. nah itu di buku itu juga ada ngomongin soal fashion Hmm. BTW. Nah, beli dong. Boleh silakan. Walaupun penerbitnya ini kan kerjasama dengan Gramedia ya. Oh, Penerbitnya itu Narasi, maaf ya. maaf ya Gramedia disensor dikit tadi nama penerbitnya. Nah, di buku itu juga ngomongin soal fashion kayak kalau nggak salah ya. Ini aku baru baca sekali soalnya. Itu ngomongin soal kalau eh apa sih? Eh intinya tuh wanita Jawa kayak gitu kan. Wanita Jawa yang sekarang itu kenapa berdandan modern atau enggak ketinggalan zaman itu juga bagian dari karakteristik wanita Jawa kayak gitu-gitu lah. Nah, aku juga baca itu. Heeh. Terus aku juga baca buku judulnya Outward Appearances. Mm-mm. Itu ngomongin fashion juga kayak gitu-gitu. Ya, kalau menurutku fashion fashion apa tadi? Statement. Fashion itu statement gitu ya menurutku ya Make betul sense juga. gitu ya Mas. Make Ya. sense, make sense. Yang itu adalah kulit paling luar dari kita toh. Kita Kita pengen benar. nunjukin apa? Badan kita adalah baju adalah representasi badan kita, terus baju juga itu. Baju ini kita tuh sebenarnya kan udah komersil juga ya. Karena di sini tuh kan iklan-iklan Oh semua. iya. Oh Kayak iya gitu-gitu. benar Iya kan? benar. Ya, kayak gitu. Terus apa lagi ya? Aku lupa malah. Ini sih Mas paling mungkin menarik lagi kalau misalnya dari seginya dari POV-nya Mas Gali sendiri fashion itu sendiri kan kadang kalau misalnya kita ngelihat seorang seniman tuh kayak dari ngeliat fashionnya, ngeliat dari stylenya tuh kayak seniman banget nih. Oh iya balik lagi ke jersey tadi tuh masih ada hubungannya tuh. Oke boleh. Iya fashion itu politis. Fashion itu politis ya. Karena dari fashion itu kita bisa ngomongin apa dari situ, dari bajunya PSS tadi dulu. Aku bisa ngomongin Palestina. Oh ya oke. Iya Iya, kayak gitu-gitu. benar. Terus itu kayak bisa nge-branding si angkringan itu. Iya, fashion itu politik. Sangat-sangat politis lah. Oke, mungkin setelah kita membahas fashion tadi sebagai selingan sedikit gitu ya Mas ya. Kan tadi aku sempat mention juga di awal di tengah-tengah tadi kalau misalnya aku sempat notice beberapa kolaborasi yang pernah dilakukan ya sama Mas Gali as a seniman juga sama beberapa pihak gitu ya. Mungkin yang ada gak sih Mas kayak yang paling berkesan untuk kolaborasinya gitu? Yang paling berkesan sebenarnya kayak ini ya, kayaknya semuanya berkesan. Semuanya berkesan. Tapi karena semuanya berkesan aku jadi bingung ini. Bingung. Bingung untuk nonjolin yang ini apa, yang ini ya semuanya berkesan. Mungkin apa ya? Oh, kolaborasi dengan band. Pernah aku kolaborasi. Sama band. Dengan Capellan sama Dead Black Plus band dari Bogor. Kalau Capellan itu juga dari Kulon Progo. Menurutku itu menarik. Itu jadi cover. Oh jadi cover album EP-nya mereka. Fisiknya atau fisiknya. Kalau Capellan itu kolaborasinya sebenarnya ini apa namanya? Ditawarin ini judul albumnya, terus aku bisa ngolah visual apa kayak gitu. Ya kayak gitulah. Nah, kalau Dead Black Plus itu cara kerjanya menurutku itu seni banget ya karena mereka seniman semua. Seniman dan desainer semua itu teman-teman lamaku itu. Dead Black Plus itu dari Bogor itu. Nah, ini menarik karena cover yang aku kerjakan itu juga ada fisiknya. Dan fisiknya itu juga dipamerin. Nah, di pameran itu
Itu kredit untuk senimannya itu aku berdua sama Dead Black Class. Kayak gitu-gitu. Oke. Jadi secara image itu kita berdua, secara fisik untuk karyanya Karyanya. itu kita juga berdua. Oke, jadi tuh Nah, emang kolaborasi berdua gitu berdua. ya, Mas ya. Oh, Iya. Ada lagi ya apa ya? Sebelum-sebelumnya apa ya? Kayaknya tahun lalu itu aja ya. berarti ini juga ya, Mas ya, merambah ke kolaborasi dengan musisi-musisi juga gitu ya? Iya, karena ya aku temenan, temen Teman aja. dekat ya, jadi Temen-temen Oke, kalau misalnya dari POV Mas Gali sendiri nih, sebagai seorang seniman yang tadi juga mendengarkan cerita juga kalau misalnya Mas Gali beberapa kali berkolaborasi dengan musisi juga gitu ya, Mas ya. Tapi menurut Mas Gali penting nggak sih adanya kolaborasi antara seniman dan juga musisi mungkin di dunia industri permusikan dan dunia perindustri senian kayak gini, Mas? menurutku penting ya. Bahkan nggak kayak penting secara komersial. Mm-mm. Itu penting secara spiritual, itu penting juga itu. Menurutku memang kita harus saling bergesekan. Memang harus saling kayak tabrak-tabrakan gitu loh. Nabrakin ke person, ide yang lain-lain gitu. Karena menurutku itu penting. Itu untuk pendewasaan kita secara spiritual. Mengimprove ya. Iya bisa. Terus cara ngadepin masalah kayak gitu-gitu kan. Cara ngadepin orang dengan latar belakang yang berbeda gitu. Jadi menurutku itu sangat penting kolaborasi. Apapun kolaborasinya itu menurutku penting. Oke. Dan aku sangat menyarankan untuk berkolaborasi. Berkolaborasi. Apapun bentuknya. Kalau misalnya dari Mas Gali sendiri cukup tertarik di dunia musik juga nggak, Mas? Ya dulunya ya tertarik lah pasti. Kayaknya menurutku anak muda di satu generasi dengan aku ya, itu kayaknya ngeband. Pasti musik duluan. Berarti pernah ngeband juga, Mas? Pernah lah. Pernah. Terus kayaknya seni pertama kali itu suara deh malahan. Oh, berarti ngeband dulu baru jadi seniman yang keramik ini? Iya. Nah, tapi kan ngeband gagal. Oh, oke. Yang berhasil yang di keramik ini ya, seniman ini. Iya toh. Menarik. Dulu ngeband ini malahan awal-awal tuh. Apa, ya, Mas? Genre musiknya apa, Mas? Yang gampang ya. Yang gampang. Ini jelas pang-pangan lah, Pang-pangan pang rock ya. lah. Nah, record aja kok itu. Enggak. Itu terus yang kayak dulu sempet kayak metal-metalan gitu kan, metal sempet juga. Terus apa ya? Band-bandan itu inilah kalau enggak tempatnya hilang, orangnya hilang. Iya toh, band-bandan. Benar. Itu siklus yang berulang gitu ya, Mas ya konsepnya. Gitu-gitu. Oke. Tapi dengar-dengar pernah jadi produser musik juga, Mas? Ya kemarin. Iya betul. Kemarin. Itu ya Kepelen kemarin. Kalau sekarang Kepelen udah di ini sama Mas Wok. Oh, udah ada yang nge-handle gitu ya. Ya, kalau kemarin dia sempat bantu-bantuin gitu. Karena kasihan mereka. Oh, kenapa? Kok kasihan, Mas? Kenapa cerita dong, Mas, boleh dong. Ya karena kasihannya ini kayak mereka tuh sebenarnya anak kabupaten lah, bisa dibilang anak kabupaten. Terus ada banyak kebingungan kayak gitu kan. Ya kita juga bingung sebenarnya. Tapi kan bingung, gitu ya. Tapi cuman menang ini aja. Kalau aku sih kayak menang kendel lah. Kendel lu apa, Mas? Menang apa ya, kayak berani nabrak berani. kayak gitu. Oke. Kalaupun salah ya nanti dimarahin orang dulu kan. Ya udah, ntar tinggal diperbaiki gitu ya. Tapi ada keinginan untuk lanjut lagi gak, Mas? Udah lama itu berarti, tahun berapa, Mas, kalau boleh tahu? 2024. Oh, baru juga iya, ya? baru. Kalau misalnya kayaknya aku harus memahami teknis dulu. Banyak hal-hal teknis yang aku nggak tahu. Kalau misalnya untuk jadi produser musik ya, hal-hal teknis tuh aku banyak belum yang nggak tahu. Kayaknya menurutku aku harus belajar teknis dulu. Mungkin secara konsep aku udah keren. Boleh nih. Tapi kalau secara teknis aku blong. Masih harus belajar lagi gitu. Masih harus belajar lagi. Kayak ini ya. Tapi one day ada keinginan lagi, Mas? Ada, kalau misalnya mau untuk berani untuk bonek kayak gitu ya oke aja aku. Misalnya kayak ini, kalau misalnya nggak jadi apa-apa, berani nggak? Berani ya udah, aku berani. Gas, langsung digas gitu ya. Mas ya berani malah.
Oke, Heeh. mungkin tadi musik juga kita udah bahas gitu ya Mas, yang salah satu yang menurut aku yang jadi hal penting tadi karena sempet beberapa kali dan sering di-mention juga Mhm, terkait ide gitu-gitu ya mhm. Mas ya. Kalau dari, Mas Gali sendiri tuh ada nggak sih bukan kita sebut saja ritual ya, kayak Heeh. ritual khusus untuk ngebangun ide pada saat ingin menciptakan sebuah karya seni gitu Mas? Eee, Sebenarnya ritualnya itu keseharian aja sih, karena kan aku juga ngambilnya dari keseharian toh. Cuman akhir-akhir ini gitu, aku baru menyadarinya akhir-akhir ini tahun tahun lalu lah, Mhm, itu, apa namanya, pentingnya filsafat. Wah, pentingnya berfilsafat kayak gitu, filsafat, heeh. heeh. Kayak gitu-gitu dan aku baru baru tertarik dengan filsafat Islam malahan, kayak Oke. gitu-gitu. Ya kayak misalnya Surya Mentaram, Ki Ageng Mhm Surya mhm. Mentaram, terus Pak Damarjati Supadjar, terus itu tadi Mas Irfan Afif Mas Irfan, itu, ya heeh. itu juga lulusan filsafat. Nah, kayak gitu-gitu. Aku banyak ngaji malahan sekarang, Oh, oke. banyak ngaji. Kenapa, Mas? Maksudnya apa yang bikin Ya itu untuk itu belajar filsafat Islam itu, ngaji. Oh, oke. ngaji ngaji filsafat di Masjid Jenderal Sudirman itu. Bedanya apa, Mas? Ngaji Ngaji filsafat filsafat? ngaji filsafat enggak, itu programnya Oh, Masjid nama Jenderal program. Oke iya, oke oke. nama programnya Masjid Jenderal Mhm Sudirman yang mengampu Pak Fahrudin Faiz. mhm. Nah, itu juga aku santri di situ. Oke, jadi belajar hal baru ya, Iya, belajar kayak gitu-gitu. filsafat. Karena menurutku bagus banget tuh, filsafat kita tuh bagus banget, beneran. Yang contoh lah, ambillah misalnya Ki Ageng Surya Mentaram Mhm gitu, mhm. eee, kata-katanya mungkin nggak sama persis dengan sabdanya ya, Mhm. tapi kira-kira Kurang lebih begini, gitu ya? kurang lebih misalnya, kebahagiaanmu itu adalah kebahagiaanku juga. Jadi aku tuh nggak bakal bahagia kalau kamu nggak Nggak bahagia. bahagia? Itu kan sangat berbeda ya, anggaplah sama Sartre ya, yang satu generasi gitu, yang kayak, "Kebahagiaanku adalah nerakamu, nerakamu adalah Bagianku. kebahagiaanku," kayak gitu. Oke. Kayak orang itu hidup sangat-sangat individual, jadi keinginannya apa, itu bagi orang lain itu sangat menyusahkan. Menyesakan, oke. Nah, berbeda dengan Ki Ageng Surya Mentaram yang kayak, "Kebahagiaanku itu ya kebahagiaanmu juga, nggak bisa aku bahagia sendiri." Itu sangat komunal sekali itu. Itu sangat bijaksana Mhm tuh mhm menurutku. Nah, mhm. kayak gitu-gitu. Aku menemukan kayak gitu. Terus yang kayak ada lagi yang kayak, "Tidak ada di bawah matahari di kolong langit ini yang mati-matian ditolak ataupun dikejar. Santai Bro, jadinya Santai. santai." Itu kan dahsyat sekali toh Iya. ini, oh orang-orang ini, Berarti sempet ini guru-guruku nggak, Mas, ini, guru sabdaku. mengubah sudut pandang terhadap karya seni nggak si filsafatnya ini, Mas? Enggak, malah malah tahu apa yang aku jadi tahu apa yang apa, jadi lebih tahu, Mhm. jadi lebih ngefeel dan jadi lebih relate dengan yang aku lakukan malahan. Oh jadi, paham kayak, oh ada ini Iya tuh iya karena iya. ini gitu ya? Ya aku juga jadi tahu nih, kenapa kita kan nggak pernah tahu ya kenapa kita pengen berkolaborasi. Mhm. Nah kayak gitu kan, secara spiritual itu ternyata bisa dijelaskan. Itu namanya bebrayan ageng. Itu Apa itu, konsep Mas? konsep manusia itu adalah, konsep manusia kan ada makrokosmos, ada Mhm mikrokosmos. mhm. Nah, manusia itu cerminan dari makrokosmos itu. Jadi kita kayak bintang dengan bintang, kita manusia dengan manusia, kayak gitu-gitu. Jadi ternyata ada kayak sebenarnya kita ada spiritual tarik-menarik, yaitu namanya bebrayan ageng. Oh wow Yang menarik ya. kayak kayak misalnya nih, bebrayan ageng tuh nggak cuma sama manusia ya. Kita dengan pohon, kita dengan Lingkungan makhluk hidup berarti ya, Mas? makhluk hidup, bahkan nggak makhluk hidup juga nggak apa-apa kok. Misalnya kayak Oh benda mati? kayak benda mati kayak gitu. Itu tugasku untuk Oh ngasih iya, nyawa heeh tadi. heeh, Nah, yang kayak tadi. gitu kan. Terus, dengan jin kayak gitu kan, dengan kayak gitu-gitu. Nah, kita tuh manusia sebagai pemimpin, sebagai khalifahnya Konflik. kayak gitu. Kita harus bijak kayak gitu. Dengan adanya konsep bebrayan ageng menurutku itu kita nggak perlu tuh, nggak perlu isme-isme, green-green apa Mhm. gitu-gitu. Karena aku dengan si pohon misalnya, aku dengan si pohon itu setara. Jadi aku akan memperlakukannya seperti aku pengen diperlakukan.
itu nggak Wow. bakal ada banjir menurutku. Nggak bakal ada banjir kayak gitu kalau orang-orang menggunakan, nggak harus konsep ini, nama konsep yang Konsepnya. yang ada di sini, tapi kalau misalnya kita punya spiritual yang kayak konsep bebrayan ageng tadi, itu kayaknya menurutku kita akan hidup lebih bijak sih. Oke, menarik sih Mas Ya, ya. Karena mungkin ya. selama ini orang egoisnya adalah eh Kita jadi pemimpin terus kita iya, ya kayak menganggap yang lain tuh lebih ada rendah, stratanya gitu ya Mas gitu-gitu. ya. Oke, menarik nih, menarik banget nih. Ya. Oke, karena tadi kita udah ngomong panjang kali lebar kali tinggi, Ya. banyak banget yang kita bahas. Mungkin sedikit closing statement deh Mas tentang apa ya, ekosistem atau industri kreatif di Yogyakarta dulu mungkin ya, di Jogja atau di Indonesia saat ini tuh dalam tahap yang seperti apa sih Mas sebenarnya? Kalau menurutku kalau untuk kota-kota besar ya kayak Hmm. Jogja, Jakarta, Bandung, Bali itu punya lingkaran sendiri. Tapi dari kota-kota besar itu yang sudah punya ekosistem, sudah punya apa namanya, jaringan yang sangat kuat, dinamikanya, itu kayaknya menurutku nggak usah diperhatikan deh. Kita perhatikan yang kayak teman-teman misalnya kolektif-kolektif yang ada di Malang, yang Mhm. ada di mana, Lamakera gitu, misalnya ada di Kupang kayak gitu. Misalnya yang ada di Aceh kayak gitu, misalnya yang ada di Padang Panjang kayak gitu-gitu. Nah, kita perhatikan itu. Karena sebenarnya kalau untuk yang ini udah settle ini. Untuk teman-teman yang lain Mhm. tuh. Nah, kayak gitu-gitu yang kita harus perhatikan. Yang ya soalnya jangan sampai mereka melakukan sesuatu di bidang seni kayak gitu, di bidang seni, di bidang apapun itu mereka sudah capek-capek melakukannya, tapi kita menganggapnya bukan pelaku, Oke, menganggapnya malah sebagai penonton. penonton. Waduh, Bahaya ini tuh Mas ya, heeh, bahaya, ini nggak sesuai konsep heeh. bebrayan ageng tadi. Iya, oh iya benar, benar juga, benar juga. Oke, jadi yang Kayak gitu. di-notice ya yang istilahnya yang baru mau tumbuh yang emang butuh kita Iya, apresiasi heeh, juga ya gitu ya? ya kita nggak pernah tahu Mhm. dengan berbedanya geografi menurutku itu juga mempengaruhi perbedaan kosmologi, cara berpikir, logika kita. Nah, kita tuh sebenarnya siapa tahu pemikiran teman-teman ini yang kita anggap sebagai penonton bukan pelaku ini, jangan-jangan memang lebih valid, lebih benar daripada pikiranku atau pikiran kita misalnya. Oke, Iya toh, kita harus benar. rendah, kita harus jujur, siapa tahu kita memang aku sendiri siapa tahu memang tidak lebih baik, ya memang tidak lebih baik, tapi siapa tahu teman-teman ini malah lebih baik gitu loh. Punya Mhm solusi mhm. misalnya, mungkin lebih progresif gitu. Jadi jangan meng-underestimate ya Iya gitu ya Mas, betul. heeh. Oke, next project apa Mas? Ada Next selain yang project mungkin nanti yang akhir tahun ya? akhir tahun ada ya pameran-pameran ada sih. Pameran-pameran kelompok kayak gitu. Kolektifan berarti Mas, Iya, bareng-bareng? eee, yang bikin kolektif, tapi kalau aku di situ ya sebagai diundang aja sih, Oh, jadi sebagai gitu. pameris iya Pameris pameris ya pameris pameris ya, pameris. sebagai pameris. Oke, selain itu udah itu dulu Mas, untuk tahun Itu ini? itu dulu. Oh ini kayak apa ya, oh aku pengen bikin rumah juga sih, moga-moga lancar ya tahun ini, Amin 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 amin. gitu. Itu aja Oke, sih. itu aja. Bebrayan ageng, itu kata dasarnya dari bray alias bro, Bruh, makanya solid persaudaraan. solid persaudaraan gitu ya. Wow, menarik ya pembahasannya. Sangat-sangat banyak ilmu baru nih Mas yang bisa didapetin di sini. Terima kasih Mas Galih Iya, atas waktunya. Mungkin Mas Galih ada yang ingin disampaikan, mungkin closing statement buat teman-teman yang nonton mungkin? closing statement-nya apa ya, nggak ada ya? Enggak. Bingung Oke. aku bingung aku. Oke oke. Mungkin, di situ dulu aja Mas Iya, Galih, terima kasih atas waktunya, atas ilmu baru juga, sangat menarik banget obrolan hari ini dan sangat berdaging ya. Banyak ilmu filsafat juga tadi sampai bisa dipelajarin. Jadi karya seni tidak hanya sebatas teman-teman hanya bisa menikmati saja, tapi proses di baliknya tadi yang
panjang yang penuh dengan makna, penuh dengan struggle dan juga ide-ide yang mungkin dimasak terus gitu ya. Jadi hargai setiap karya seni karena setiap karya seni pasti akan menemukan penikmatnya sendiri. Mungkin itu aja Hometown Voice kali ini. Itu aja dari kita. Jangan lupa buat ngedengerin podcast-podcastnya kita di YouTube JVMG Network. Yeay. Yeay.